Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung? Senang sekali tentunya di kesempatan hari ini saya Alan Albana bisa membersamai Anda tentunya. Dan di kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai mengapa Al-Quran ini menjadi sebuah pedoman hidup. Nah, terkait hal itu kita akan membahasnya bersama narasumber kita yang alhamdulillah sudah hadir di studio RRI Bandung. Ada founder MT Majidah dan juga penyuluh agama Islam Kemenak Kota Bandung, ada Bapak Ustadz Yoga Suara SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kang Alan, bagaimana kabarnya, sehat juga ya? Alhamdulillah Pak Ustadz. Hari ini kita sehat semua, semuanya. Amin. Pak Ustadz, ini berbicara mengenai Al-Quran menjadi sebuah pedoman bagi manusia. Betul, gitu betul. Ya. Ya, baik. Seperti apa Pak Ustadz lengkapnya? Hamdan wa syukranillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Pemirsa dan juga pendengar ataupun penonton dari RRI Pro 1 Kota Bandung, alhamdulillah hari ini atau Jawa Barat ya tentunya RRI Jawa Barat bisa berjumpa lagi di acara Mutiara Pagi. Berkaitan dengan tema ya Kang Alan, hari ini sikap manusia terhadap Al-Quran. Jadi setiap pemeluk agama memiliki kitab suci atau kitab-kitab yang dianggap suci. Pedomannya gitu ya. Pedomannya seperti kita mengetahui ada Jabur, ada Taurat, ada Injil, bahkan agama-agama yang ada di negara Indonesia juga memiliki kitab-kitab seperti Weda, Tripitaka dan yang lainnya. Bahkan aliran-aliran kepercayaan juga memiliki kitab-kitab yang mereka anggap sebagai kitab suci. Mereka anggap sesuai dengan keyakinannya. Ada orang yang menganggap bahwa aliran kepercayaan punya kitab yang namanya Cerat Centani. Nah, kita umat Islam nih. Umat Islam memiliki kitab yang namanya Al-Quran. Dan kita berkeyakinan bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci. Pertanyaannya adalah bagaimana sebuah kitab bisa dianggap suci? Ini pertanyaannya. Itu betul. Kenapa kita berkeyakinan, terutama umat Islam, bahwa Al-Quran itu kitab suci? Paling tidak ada 3 hal nih yang memberikan pemahaman keyakinan bahwa Al-Quran itu sebagai kitab suci. Yang pertama, sebuah kitab bisa dianggap suci apabila isinya sesuai dengan fitrah manusia. Artinya isinya dari kitab-kitab yang dianggap suci itu seluruhnya sesuai dengan fitrah manusia. Dan ini Al-Quran 6.666 ayat, dalam riwayat lain ada kurang sedikit ya, artinya ini yang populernya 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz. Semuanya isinya sesuai dengan fitrah manusia. Contoh nih biar jelas ya. Kenapa Al-Quran disebut sebagai kitab suci yang kita yakini? Karena isinya sesuai dengan fitrah manusia. Contoh salah satunya di Al-Quran ada perintah yang namanya ibadah saum di bulan Ramadan. 30 hari kita melaksanakan ibadah saum. Nah, apa yang menjadi tolak ukurnya bahwa puasa ini menjadi contoh bahwa Al-Quran kitab suci yang sesuai dengan fitrah manusia? Manusia ini perlu makan dan minum. Semuanya perlu makan dan minum. Kalau ada kitab suci yang mengatakan atau memerintahkan manusia harus berpuasa wisol, artinya tidak pernah berbuka, terus menerus, nah itu berarti tidak sesuai dengan fitrah manusia. Al-Quran bicara, Al-Quran berkata memerintahkan saum di bulan Ramadan berbatas waktu. Artinya dari mulai terbit fajar, dug subuh lah kata orang Sunda Maya, sampai dengan terbenam matahari, baru boleh berbuka. Yang tadinya makan minum, yang membatalkan termasuk suami istri seperti itu kan tidak boleh di siang hari. Udah maghrib, adzan maghrib, silakan semuanya boleh dilaksanakan lagi. Satu contoh ya, bahwa Al-Quran sebagai kitab suci yang sesuai dengan fitrah manusia. Yang kedua lagi nih, salah satunya lah contohnya. Yang kedua ini Al-Quran dianggap sebagai kitab suci karena mohon maaf, contoh yang keduanya adalah ada yang namanya perintah nikah nih. Kang Alan ya, saya laki-laki. Netral atau normal dong kalau saya senang kepada lawan jenis? Ya, Kang Alan senang kepada lawan jenis.
perempuan ke laki-laki, laki-laki kepada perempuan. Itu fitrah. Dan Al-Quran tidak melarang. Artinya Al-Quran tidak melarang, membukalah pintu yang namanya nikah. Supaya kebutuhan-kebutuhan itu tersalurkan. Tidak ada pengecualian, Kang Alan. Artinya siapapun, profesi apapun, ketika lawan jenis saling menyukai, silakan salurkan melalui pintu yang namanya pernikahan. Begitu. Tidak ada pengecualian, artinya mau pedagang, ininya mah tukang bubur, mau insinyur, mau jenderal, mau anggota DPR, silakan. Termasuk Ustadz, Kiai, Mubalik boleh menikah. Tidak ada pengecualian nih. Kalau misalkan begini kata Al-Quran teh, dai, mubalik, penceramah tidak boleh menikah, atuh saya rugi ya. Berhenti dong saya kalau begitu mah. Jadi sesuai fitrahnya gitu. Iya, ada fitrahnya. Kenapa? Karena saya dikasih oleh Allah yang namanya peralatan itu masa nggak dipakai. Nah, artinya Al-Quran sebagai kitab suci yang sesuai dengan fitrah manusia. Salah satu contoh itu 2 contoh tadi. Satu, ada ibadah saum yang berbatas waktu. Yang kedua ada pintu pernikahan untuk mensalurkan kebutuhan fitrah manusia yang berupa syahwat atau biologis. Tapi terarah begitu ya. Nah, yang kedua, satu kitab dianggap suci apabila isinya tidak saling bertentangan, tidak paradok. Misalkan begini, di salah satu ayat Al-Quran, salah satu surat nih misalkan, di surat kita kulhu lah bahasa ininya, kita mengenalnya kulhu atau surat Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa, artinya tunggal. Allah itu satu. Tidak mungkin kita mendapatkan lagi ayat di surat yang lain dari 114 surat itu mengatakan Allah ini 2, 3, 4 dan selanjutnya. Konsisten isinya. Kalau di ayat ini satu, berarti di lain ayat di surat lain juga tetap Allah itu satu esa. Tidak 2, tidak 4, tidak 5 dan sebagainya. Atau misalkan berkaitan dengan hukum, Kang Alan. Misalnya begini. Di Al-Maidah 90 yang namanya judi, mabok itu kan haram nih. Iya. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal ajlam ridzumin amali syaiton. Itu haram, tidak boleh menurut hukum agama. Tidak mungkin di surat lain misalkan begini, judi haram. Ketemulah di surat Al-Baqarah misalkan judi mah tidak haram asal sedikit. Ini tidak mungkin seperti itu. Artinya mau banyak, mau sedikit, mau apapun bentuknya, perjudian itu adalah hukumnya haram. Seperti alkohol. Diminum kalau memabukkan, kalau sedikit berarti tidak. Gitu kalau juga, tidak mabok tidak haram ya, tetap saja. Tetap saja itu ya. Mabok tidak mabok, sedikit diminum banyak, tetap saja hukumnya haram. Tidak ada dibenarkan oleh ayat yang lain. Artinya konsisten. Tidak paradok lah, tidak bertentangan ya dari segi tadi akidah ataupun berkaitan dengan hukum dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga, kenapa Al-Quran dianggap sebagai kitab suci sesuai dengan fitrah manusia? Karena isinya terbebas dari intervensi dan investasi manusia. Ini kebayang begini nih, Al-Quran ini kan murni dari Allah. Allah yang menurunkan. Kita bisa lihat di surat Yunus ayat 37. Wa ma kana hadal Qur'ana ayufsara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Artinya Al-Quran ini tidaklah mungkin dibuat oleh manusia. Jadi yang membuat itu Allah. Di Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Artinya sesungguhnya Al-Quran itu yang aku turunkan, kata Allah, aku turunkan, aku pula yang menjaganya. Tidak ada begini misalkan, saya ini katakanlah pejabat negara lah, ya, punya kewenangan, punya kekuasaan, ayo kita rapat paripurna misalkan, ini ada ayat nih tidak sesuai dengan kepentingan kita robah yuk. Nah, itu tidak ada. Al-Quran itu sudah murni dari Allah semua. Jadi tidak ada satupun ayat yang ada investasi intervensi dari manusia dari manusia, walaupun dia punya jabatan tinggi. Tidak ada pesanan gitu. Tidak ada pesanan, misalkan Kang Alan tolong dong dirubah nih Al-Baqarah yang ayat 30-nya jangan begini, ya tidak ada. Artinya semuanya murni dari Allah. Nah, kitab yang dianggap suci itu kita berpedoman bahwa tadi 3 hal yang meyakinkan kita bahwa sesuai dengan fitrah, tidak saling bertentangan, dan tentu isinya terbebas dari intervensi, investasi, pesanan makhluk atau manusia. Berkeyakinan Al-Quran sebagai kitab suci. Nah, lalu misi utama dari Al-Quran ini apa nih? Sebelum nanti orang akan berpikir, jadi bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran? Jadi misi utama Al-Quran diturunkan itu buat apa begitu? Yang pertama, Allah menurunkan Al-Quran untuk menyempurnakan, untuk menegakkan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Artinya dulu Rasulullah berdakwah selama kurang lebih 23 tahun ya,
masa kenabian beliau ketika di Madinah. Sebelum di Madinah, di Mekah ini kan syarat yang dengan namanya kaum apa itu jahiliyah. Bagaimana orang berkeyakinan bahwa Allah ini bisa berbentuk apa namanya tuh batu-batu, bisa berbentuk patung-patung dan sebagainya. Turunlah Al-Qur'an untuk menegakkan kalimat tauhid. 10 tahun tuh di Mekah itu Rasulullah berdakwah sebelum hijrah ke Madinah. Artinya Al-Qur'an diturunkan di sana itu untuk menegakkan kalimat tauhid. Ini loh Allah, Tuhan yang menciptakan kita semua. Sebenarnya orang-orang Arab barangkali pada saat itu mereka ini tertarik atau berkeyakinan juga bahwa Allah itu ada, cuma rasa egonya tinggi. Naon-naonan menurutnya kita ikut ke Nabi Muhammad, katakan. Kita lebih dulu. Padahal lebih dulu. Ya sebenarnya mungkin mereka juga berkeyakinan bahwa Allah tuh ada, bukan Tuhan mereka tuh bukan patung, bukan batu, bukan. Tapi egonya tinggi. Nah makanya turunlah Al-Qur'an untuk memperkokoh, menegakkan kalimat tauhid, bahwa berkeyakinan Allah lah yang Maha Pencipta, Allah lah yang menciptakan seluruh jagat raya alam ini, termasuk mungkin di Jazirah Arab pada saat itu. Ya apa namanya tuh diyakinkan dengan kalimat la ilaha illallah melalui Al-Qur'an. Jadi misi utama Al-Qur'an adalah yang pertama menegakkan kalimat tauhid untuk mengokohkan kembali keimanan. Karena mungkin dulu berbeda dengan sekarang ya. Godaannya, rintangannya pada Rasulullah berdakwah di Mekah luar biasa. Karena tadi merubah sebuah tatanan pola pikir masyarakat yang jahiliyah kepada masyarakat yang modern. Tentu ketika sudah pindah ke Madinah ya, disebut dengan kota Madani, di sana dengan peradaban yang luar biasa dan terasa oleh kita saat ini dari perjuangan Rasulullah. Lalu yang kedua, misi utama Al-Qur'an ini selain menegakkan kalimat tauhid, Al-Qur'an ini adalah membebaskan manusia dari sifat sekuler. Gimana itu Pak Ustaz? Nih, jadi begini Kang Alan, sikap sekuler itu adalah orang yang berprinsip atau yang berpandangan bahwa hidup ini ya sudah saja di dunia. Artinya mereka tidak berkeyakinan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Makanya orang-orang sekuler ini kan senantiasa menghalalkan segala cara. Yang terpenting mah tujuan mereka tercapai. Makanya ketika ada manusia yang mohon maaf ya menghalalkan segala cara dengan kedudukannya, dengan pangkatnya, dengan segalanya, berarti mereka orang sekuler. Artinya tidak berkeyakinan bahwa setelah hidup kita akan mati. Setelah mati kita akan dihidupkan kembali, dimintai pertanggungjawaban. Nah makanya orang-orang yang sekuler itu tidak yakin lah ada kehidupan alam barzah, apalagi nanti di kehidupan alam akhirat. Makanya Al-Qur'an turun nih untuk membebaskan manusia dari hal-hal yang bersifat-sifat tidak berkeyakinan. Padahal hidup ini kan di dunia hanya sementara. Artinya ketika kita hidup di alam rahim, sebelumnya di alam lauhul mahfuz kita di rahim, terlahirlah ke alam dunia, maka satu saat kita akan kembali kepada Allah melalui dua tahapan-tahapan lagi, alam barzah, lalu alam akhirat, sampai dengan kita nanti pertanggungjawaban di yaumil hisab. Nah, Al-Qur'an ini untuk memurnikan pikiran mereka. Jangan lupa nih, ada kehidupan lagi setelah kematian. Orang-orang sekuler tidak meyakini ada kehidupan setelah kematian. Kan kita yakin ya salah satu rukun rukun iman ya, bahwa kita percaya kepada hari akhir. Mereka kan tidak percaya. Makanya dimurnikan dengan Al-Qur'an supaya mereka berkeyakinan jangan sembarangan dong hidup. Satu saat akan dimintai pertanggungjawaban, satu saat kita akan kembali kepada Allah. Nah, ini kan dalam secara global manusia mungkin notabene selain Islam tidak berkeyakinan ya, walaupun ada orang Islam juga yang tidak berkeyakinan, hidup mah hidup lah pokoknya mah mah hari ini kita mah dapatkan, pokoknya hari nikmati, ini nikmati gitu ya. Pokoknya mah bodoh amat nanti mana. Tidak seperti itu. Al-Qur'an diturunkan untuk bebaskan di manusia dari sifat sekuler, artinya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Tidak begitu kan realnya ya. Allah ini kan tidak bicara hasil, artinya Allah membicara tentang proses yang kita tempuh, proses yang kita raih. Tidak serta-merta orang-orang ateis juga yang tidak berkeyakinan ada Tuhan kan. Yang terpenting mah tadilah ini bisa saya dapatkan, ini bisa saya nikmati. Tidak dong dengan Islam seperti itu. Al-Qur'an akan menerangkan, Al-Qur'an akan mengajak mereka untuk berpikir, jangan lupa ada kehidupan setelah kematian. Lalu yang ketiganya itu Al-Qur'an diturunkan misinya ini adalah untuk membebaskan atau mengangkat derajat wanita nih, Kang Alan. Harkat derajat wanita sebelum datang Islam, datang Al-Qur'an dulu, kan hanya sebatas mohon maaf ya, sumur, dapur, kasur begitu. Bahkan jahiliyah dikubur gitu. Ujungnya kan dikubur. Bahkan dulu ketika zaman jahiliyah kan
perempuan ini tidak jauh dari sebagai ini saja alat pemuas saja. Raja-raja mungkin dulu ya, para orang-orang yang selir-selir sultan-sultan yang memang punya kedudukan. Bahkan tidak jarang pada saat zaman jahiliyah itu ketika berjudi habis istri juga dijaminkan. Dulu gitu kan di zaman-zaman jahiliyah seperti itu. Saking rendahnya derajat wanita. Makanya Al-Qur'an turun ini perempuan harus berterima kasih mengangkat harkat derajat dia sendiri wanita. Bahkan di Indonesia lah kita tahu ya, jadi selir-selir, jadi hanya sebagai pemuas syahwat belaka seperti itu. Bahkan salah satu saya pernah dengar takut salah ya, salah satu raja atau kaisar di negeri Cina itu dulu dia membangun Kang Alan sebuah istana yang isinya itu istananya itu ada 1000 kamar untuk selir-selirnya. Saya kebayang ini raja punya istrinya 1000. Kapan dia berhenti gitu kan? 1000 istrinya. Kebayang ini mah ya, orang tuh aduh, satu saja ya kita 1000 dia bangun istana yang megah 1000 kamar untuk para selirnya. Luar biasa. Nah, makanya datanglah Al-Qur'an untuk mengangkat harkat derajat wanita. Kan jadi siapa yang harus dihormati? Ibumu. Artinya naiklah posisi perempuan sekalipun tidak bisa memang secara kodrati melebihi daripada kapasitas kodrat seorang laki-laki. Tapi ada hal-hal yang bisa disamakan dalam menuntut ilmu, dalam hal-hal yang memang berkaitan dengan muamalah selama tidak aktivitasnya itu profesinya bertentangan dengan kodrat kewanitaan itu sendiri. Ya, Islam kan menghormati, silahkan perempuan punya pekerjaan profesi ini silahkan. Tapi ulah atuh ari perempuan ngabeca mah misalkan ya asa teu pantes misalnya ngaboseh misalkan bisa nggak boleh lah. Jadi carilah perempuan ini nih sekarang nih sudah diangkat oleh Al-Qur'an ya. Makanya nih saya titip nih para wanita, jangan merendahkan dirimu, sebab engkau telah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Jangan sekarang direndahkan oleh dia sendiri. Berpakaian, berbusana yang tidak sepantasnya dipakai, mempertontonkan, memperlihatkan sesuatu yang diharamkan, dilarang oleh agama. Jadi hayolah wanita, Anda ini semua sudah diangkat derajatnya oleh Al-Qur'an. Jaga harga diri gitu kan, ya, jaga kehormatan. Boleh berpenampilan seksi kalau misalkan sudah punya suami di rumah ya, Kang Lan boleh, silakan saja. Bahkan begini, saya kadang-kadang ini ingat salah satu pesan Imam Syafi'i ya terhadap wanita. Wahai kaum Hawa, berdandanlah bagaikan ratu ketika di rumah dan berdandanlah bagaikan hantu ketika keluar rumah. Jadi berdandanlah di rumah seperti ratu, berdandanlah keluar rumah seperti hantu. Jangan terbalik. Kalau gitu mah dandan pas mau keluar jika hantu begitu boleh. Kayak hantu pas di rumah. Itu aja makanya kan sekarang terbalik gitu makanya hari di rumah kayak hantu, keluar kayak ratu, gitu kan. Gitu. Siapa yang menikmati? Orang lain. Kan derajat kewanitanya hilang lagi. Oh, itu. Kan begitu ya pesan Imam Syafi'i itu artinya ayo atau para wanita, para istri itu berdandan seperti itu. Ya, yang keempat nih, yang terakhir, Al-Qur'an misi utama Al-Qur'an adalah membebaskan dari sifat atau belenggu kebodohan. Nih Kang Alan, kita tahu bahwa wahyu pertama surat Al-Alaq, Iqra, bermakna baca, suruh baca. Artinya Islam, hayulah kita tuh jangan menjadi generasi pemalas. Ya, tolabul ilmi paridotun ala kulli muslimin wal muslimatin. Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Begitu kan? Anjuran-anjuran kita untuk menuntut ilmu, baik menuntut ilmu agama secara khusus untuk kita bekal dunia akhirat peribadahan kepada Allah, ataupun ilmu-ilmu yang berkaitan dengan muamalah. Gitu kan, untuk keperluan hidup kan. Kita kan tidak mungkin lari daripada teknologi yang kita hadapi sekarang. Semua juga kan itu akan bersumber, semua bermuara kepada Al-Qur'an. Makanya Iqra. Ayo belajar ya. Jadi kalau kata bahasa kulon mah long life education katanya. Begitu ya. Jadi belajarlah sepanjang hayat kan di kalimat di kita juga ada tadi utlubul ilma minal mahdi ila lahdi ya. Belajarlah dari mulai buayan sampai dengan kita mau menutup mata. Bahkan ada utumul ilma walau bisin. Artinya tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Sok jauh juga tuntut atau ilmu teh. Untuk apa? Tentu untuk bekal. Nah, ini kembali nih kepada yang inti. Artinya bagaimana sikap kita terhadap Al-Qur'an. Setelah kita mengetahui Al-Qur'an itu adalah sebagai kitab suci dengan 3 tadi landasannya. Yang kedua bahwa misi Al-Qur'an ini ada 4 untuk kita pahami dan maknai, dan bagaimana sikap kita terhadap Al-Qur'an.
Kita bisa lihat para pemirsa RRI sekalian di surat Fatir ayat 32. Summa arsalnal kitaba ladina stofaina min ibadina faminhum dzalimu li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati bi idnillah. Ada 3 sikap manusia terhadap Al-Qur'an. Yang pertama adalah mereka yang zolim terhadap diri sendiri. Ya Al-Quran itu ya dari maknanya tuh. Siapa mereka? Orang yang membelakangi isi Al-Quran, Kang Alan. Dia menerima Al-Quran dengan ucapan tapi menolak dengan perbuatan. Artinya begini, haram kata Al-Quran tapi masih dinikmati. Nah, dilarang oleh Al-Quran gitu ya? Dilarang, tapi masih suka dikonsumsi. Kan tadi kata Kang Alan, ini arak teh haram. Sedikit juga, tapi masih ada orang yang meminumnya. Judi teh tidak boleh atau dilarang oleh agama, tapi masih banyak orang yang berjudi. Termasuk pengen kaya instan tuh kan nggak ada ya Kang Alan. Orang saya kan berpikir begini, kenapa orang pengen kaya dengan instan? Akhirnya menghalalkan segala cara, akhirnya puntennya datang ke kuburan, sare gogoleran, naon untungnya begitu kan? Mencari-cari hal-hal yang sangat mendekati kepada kemusyrikan kan? Betul. Dari yang instan, yang mie instan aja itu tidak instan gitu. Tidak instan harus ada prosesnya, dibuka, direbus gitu direbus kan. Dulu. Diairan dulu, dibumbuan dulu. Tiiskeun heula sama gitu. Kan begitu ya orang betul. Kan tidak boleh atuh. Kita tuh ya jangan artinya tuh menghalalkan untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Tapi dengan cara yang salah ya. Itu orang-orang dolim kan. Ke barat kata Al-Qur'an teh kamu berjalan, kalah ke timur. Ka kulon, kawetan ya bahasa Sunda begitu. Haram dilaksanakan. Tapi perintah yang halal ditinggalkan. Termasuk tadi bagaimana kita mencurahkan hasrat biologis sebagai manusia punya fitrah. Kan menikah mending tuh Kang Alan. Jangan bahasa begini, daripada ngukut domba mending ngukut anak. Nah itu ngukut daripada meli domba gitu nya ngukut mending meli satena gitu kan liar orang teh begitu ya. Artinya Al-Qur'an masuk atuh salurkan melalui pernikahan. Bukan jajan Kang Alan, bukan jajan ya. Itu kan realita di masyarakat. Kenapa yang halal ditinggalkan, marah yang haram dinikmati. Nah, itu orang yang dolim terhadap Al-Qur'an. Artinya dia terima dengan segi ucapan, tapi dia dolim, dia belakangi dengan perbuatan. Ini yang ada atau faktanya di masyarakat. Sehingga orang-orang yang pertama itu adalah orang yang mendolimi diri sendiri dari Al-Quran. Yang kedua itu wa minhum muqtasid, orang yang tengah-tengah. Artinya mengambil dari Al-Quran itu keuntungannya saja. Ketika Al-Quran bicara yang menurut mereka rugi, dia tinggalkan. Contoh dulu ketika zaman, mohon maaf, ini zaman tahun kita ada apalah bahasanya itu PKI lah dulu ya. Ada zaman-zaman dulu tahun 60-an sekian bahwa masjid itu ramai kan. Diambil manfaat karena yang di masjid aman dulu. Mobil segala aman saja, hilang. Paling sepeda butut yang ada ke masjid. Jadi kalau Al-Qur'an ada keuntungan dia ambil. Tapi ketika disuruh berjihad, berjuang, dia mundur. Artinya mereka yang pertengahan, mengambilnya saja. Ketika terang dia berjalan, ketika gelap dia berhenti diam. Dan yang ketiga yang bagus. Ya, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Orang yang berlomba-lomba mengamalkan isi Al-Qur'an dengan izin Allah. Ini berarti sikap yang ketiga inilah sikap yang terbaik bagaimana kita sebagai umat Islam memaknai memahami Al-Qur'an sebagai kitab suci perjanjian luhur kita yang kita amalkan secara berlomba-lomba. Perintahnya ya kita laksanakan, sholatnya, hajinya, zakatnya, seluruh amaliyah-amaliyah yang memang diridhoi, amaliyah yang sesuai dengan Al-Qur'an kita laksanakan, kita kerjakan. Yang dilarang jauhilah begitu. Berarti dari 3 sikap itu, sikap yang terakhirlah sikap yang terbaik, mereka yang berlomba-lomba mengamalkan isi Al-Qur'an dengan izin Allah. Gitu Kang Alan. Jadi intinya mah sikap kita terhadap Al-Qur'an itu yang ketiga dari surat Fatir ayat 32 itu. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Dengan izin Allah mereka mengamalkan isi Al-Qur'an. Terbaiknya ya. Begitu Kang Alan. Luar biasa turun. Terima kasih Pak Ustadz dan juga pemirsa dan juga pendengar Mutiara Pagi RRI Bandung. Kami juga ucapkan terima kasih Anda sudah menyimak kami, dan bagi Anda bisa juga menonton kami di channel YouTube-nya di RRI Bandung Live. Jadi Anda boleh silakan like, komen, dan juga di subscribe. Aktifkan notifikasinya supaya setiap kali
episode-episode di Mutiara Pagi RRI Bandung itu bisa langsung mendapatkan notifikasinya, jadi Anda bisa langsung klik, bisa langsung nonton. Barangkali ingin tahu Ustadz Yoga tuh yang mana gitu. Wah. Di mana sebenarnya gitu kan. Yang mana Ustadz Yoga tuh. Baik, Mas mungkin terakhir sebagai kita seorang muslim gitu ya, menyikapi Al-Quran yang itu menjadi sebuah pedoman gitu ya, menjadi sebuah kitab sucinya umat Islam seperti itu. Apa saja yang perlu juga ditekankan? Mangga. Baik, jadikan Al-Quran ini sebagai imam. Sebab Al-Quran akan menuntun kita kepada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tempatkan Al-Quran ini di depan. Man ja'ala Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Tempatkan Al-Quran ini di depan, sehingga Al-Quran akan menuntun, membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya jalankan seluruh perintahnya, jalankan hukum-hukum yang ada, jauhi hal-hal yang dilarang oleh Al-Quran. Jangan menempatkan Al-Quran di belakang, sehingga ketika kita menempatkan posisi Al-Quran di belakang, Al-Quran akan mendorong kita masuk ke nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya seluruh ajaran-ajaran itu ditinggalkan, karena kita yakini Al-Quran adalah perjanjian suci kita umat Islam tentunya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita menjalankan seluruh isi Al-Quran sebatas kemampuan dan berusaha terus, karena Al-Quran menjadi sumber hukum utama selain hadis dari Rasulullah dan juga hukum-hukum Islam lain yang memang disepakati oleh para ulama secara umum. Jadi Al-Quran adalah perjanjian luhur. Jadikan imam, jadikan pemimpin. Ayo tempatkan Al-Quran itu di depan. Isinya jalankan, pahami, maknai, amalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka insya Allah Al-Quran ini akan membawa, membimbing kita, mengarahkan kita kepada kebahagiaan yang abadi, yaitu surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan, surganya Allah yang penuh dengan kebahagiaan. Tidak ada lagi kebahagiaan sebahagia kelak nanti di surga, karena di dunia itu semua bersifat fana, bersifat rusak, ya. Tapi nanti ketika Allah mentakdirkan kita, Allah menjadikan kita menjadi ahli-ahli surganya, maka kebahagiaan itu akan abadi, kebahagiaan itu akan kekal. Bagaimana tadi kalau kita melalui isi Al-Quran dan kita tempatkan Al-Quran sebagai imam. Jangan sekali-kali menempatkan Al-Quran di belakang, maka kelak kita akan mengalami kerugian dalam kehidupan kita dunia dan kelak kehidupan kita di masa yang akan datang. Mari paling tidak Al-Quran kita pahami dengan bacaannya, Al-Quran kita pahami isinya, dan realisasikan, amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu huruf, satu ayat, satu ain, satu juz, kita berusaha untuk memahami isinya, dan tentu lebih utama, lebih baik pun kita memahami, memaknai dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu Kang Ahlan. Baik, tentunya terima kasih Pak Ustadz Yoga Suara SPD sudah hadir pada kesempatan hari ini di studio, dan ini menambah referensi dan motivasi kita untuk tentunya terus meningkatkan amal ibadah kita, terutama yang menjadi pedoman adalah Al-Quran. Bukan hanya saja dibaca, melainkan difahami maknanya, kemudian diamalkan. Itu yang menjadi isinya ya, itu yang menjadi sikap kita seorang muslim. Dan tentunya juga terima kasih juga untuk Anda pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung. Sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya. Saya Alan Albana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.